Tetangga kita hari ini adalah seorang stand up komedian asal Lampung. Ini dia Hifzy Koir. Di sini, Hifzy bercerita bagaimana kedua orang tuanya mendidik dia untuk selalu menjaga sholat dimanapun dia berada. Hifzy juga akan bercerita momen terindah bersama sang ibu sebelum beliau meninggalkan dunia ini. Dan bagaimana kesetiaan Tuhan melalui kekuatan mukjizatnya terjadi di dalam hidupnya saat dia ada di titik terendah di masa pandemi. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan mungkin kalian udah terbiasa ya denger gue jualan baju. Ngkongkok banget pokoknya. Yang pastinya kita udah punya Daniel, tetangga kamu official merchandise. Dan kalian bisa langsung cek official shop kita di Tokopedia. Langsung aja search DMN official merch atau cek QR code yang ada di sini dan ini akan membawa kalian langsung ke toko kita di Tokped. Tapi yang pastinya kalian juga kalau misalnya pengen support kita dengan cara membeli merchandise atau bisa juga dengan super thanks. Ya, gue masih gak biasa ya ngomongin super thanks. Tapi itu adalah salah satu bagaimana cara kalian untuk nge-support kita terus. Dan membuat kita terus memberikan kalian konten-konten yang berkualitas. Dan yang pastinya playlist baru juga yang sangat memberikan value-value juga. Yang membuat kalian bertransformasi menjadi lebih baik lagi. Alright, anyway sekarang ini langsung aja tanpa panjang lebar. Ini dia Hifzy Koir. What's up bro? Daniel, apa kabar? Hifzy, thank you banget ya udah mau hadir di Daniel Tetangga Kamu, udah menjadi tetangga kita Hifzy. Aku yang makasih banget bang, betulan. Thank you. Bang Daniel loh, Bang Daniel Mananta. Mau bertemu saya. Gue beneran deh, jujur ya, gue gak tahu kenapa nih, gue ngerasa gue lagi pengen Hifzy di sini yang memimpin acara ini saja ya. Kayaknya jadi Hifzy tetangga kita dong, bukan iya, Hifzy kan? tetangga kamu ya. Karena gak tau ya, lu kan udah mandu Suci juga gitu. Jadi udah mempunyai pengalaman itu. Dan lu sendiri juga kayaknya stand up sekarang lagi sibuk-sibuknya keliling stand up komedi juga. Lagi tour juga. Lagi tour juga kayak gitu. Jadi maksud gue it's... Iya, thank you banget bro, beneran deh. Lo lagi tour kayak gini, lo masih menyempatkan untuk kesini juga gitu, seriously. Thank you bro. Kita seperti biasa gitu ya, gue pengen berkenalan sama lo lebih dekat lagi. Mungkin kita mulai dari origin story gitu. Maksudnya secara pendek aja, secara singkat aja. Karena mungkin banyak dari fans lu sendiri juga udah tahu siapa itu Hifzy gitu. Nah cuman banyak yang belum tahu sih kayaknya. Yang tahu ya 30 deh. 30. Tapi lu ini ternyata mempunyai ambisi untuk menjadi entertainer itu emang udah dari kecil banget gitu ya. Bener bang, iya bener. Gue tuh, lu Indonesian Idol tahun berapa sih bang? 2006. 2006 tuh berarti gue SMP ya, bener. Okay. Gue tuh pengen banget masuk Idol dulu. Oh wow, udah sempet audisi belum? Enggak. Dulu kayak ngeliat apa penyanyi Idol bawain lagu opening gitu, lagu kemenangan gitu. Buset, gue pengen banget tuh ada di panggung gitu. Nah makanya gue dulu dari kecil itu pengen les vokal. Pengen les vokal, gue bilang ke ayah gue, ya les vokal dong, tapi mahal. Jadinya gue gak jadi les vokal. Sedih banget hidup lo. Gak sesedih itu sih, maksudnya bisa buat ke yang lain gitu uangnya daripada les vokal. Karena itu les vokal yang cukup mahal gitu. Akhirnya jadi les apa? Enggak les lah. Enggak les apa-apa. Uangnya dialokasi ke tempat lain gitu misalnya. Les matematika, kayaknya les matematika gitu. Karena saya bodoh matematika ya waktu itu. Iya, jadi emang pengen idol. Nah terus gue ngeliat juga, gue tuh pokoknya seneng apa ya bisa dibilang ya, seneng di panggung gitu bang. Seneng di panggung, gue ngeliat ada Api dulu, ingat gak lo? Ya, jadi kalau misalnya ada Avi,
Iya. Kan AFI kan Akademi Fantasi Indosiar gitu ya. Abis itu di TPI kalau gak salah ada API. Apa sih Akademi Pelawak Indonesia TPI ya. Itu kan barengan tuh Indonesian Idol, API gitu kan tuh pokoknya talent search yang gokil-gokil lah. Betul. Nah gue tuh pengen banget jadi pelawak dari dulu Bang. Oke. Pengen banget tuh ngeliat Kang Sule, ngeliat siapa? Komeng, Bajai dulu. Tapi sorry, gue penasaran deh ya. Apa sih bedanya stand up comedian sama pelawak? Kalau stand up comedy itu, ini gue juga nggak tahu ya, maksudnya garis perbedaannya itu kayak apa tuh gue nggak begitu paham banget. Tapi yang membedakan banget kalau di stand up comedy itu adalah kita nyampein keresahan kita. Mungkin pelawak-pelawak juga beberapa banyak gitu yang nyampein keresahan sosial atau politik gitu. Cuman yang membedakan adalah ya kita sendiri. Poin yang paling besarnya adalah menyampaikan keresahannya. Kalau pelawak kan kadang-kadang ya udah ada yang mohon maaf ya dalam kata kutip ya try to be funny-nya gitu, slapstick gitu yang kadang-kadang ya udah nggak ada yang poin yang keresahannya itu. Tapi kalau kita tuh poin terbesarnya adalah yaitu nyampein keresahannya sih kalau di stand up itu. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya pelawak sendiri mungkin punya bilangnya skits gitu atau sketsa gitu yang mungkin menyampaikan keresahan tapi harus di-actingin. Betul. Tapi kalau misalnya stand up comedy kayaknya lu sendirian aja di atas panggung menyampaikan keresahan dengan cara entertaining gitu ya. Oke. Jadi lu sendiri pernah nyobain jadi pelawak? Kalau sekarang ya udah sering di acara-acara TV juga beberapa kali gue udah sering diundang sama BTS sama apalah Lapor Pa gitu-gitu jadi bintang tamu. Kalau dulu itu gue waktu zaman yang API itu karena gue mikirnya dulu kan ada Indonesian Idol Junior. Terus ada AFI, ada AFI Junior. Terus ada API, gue pikir bakalan ada API Junior Bang karena gue masih SMP. Betul. Dan ternyata sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang gak ada. Jadi gue udah bikin grup lawak sama teman-teman gue. Grup karena pengen habis itu ayolah kita bikin lah, kita latihan-latihan lah gitu. Udah latihan-latihan gitu. Latihannya nyobain pola-pola yang di TV doang. Pola-pola misalnya si Baja itu yang ngomong 3 kali ya kan. Si Baja yang ngomong 3 kali. Si Baja yang ngomong 3 kali. Itu tuh pokoknya gitulah. Sorry Bang ya. Gak apa-apa. Itu ya bercanda pelawak seperti itu ternyata. Oke. Iya gitu. Jadi nyobain pola-pola itu sama teman-teman gitu gue kumpulin gitu. Ya udah gitu doang. Nggak nyampe mana-mana. Tapi sempat manggung juga? Tidak. Di Lampung kan? Manggungnya di kelas. Jadi kalau di sekolah gue itu ada kayak jam ekstra buat pelajaran gitu kan. Nah guru-gurunya itu lebih membebaskan sih. Kadang kita cuma main games doang. Gitu. Dan kalau main games itu selalu ada hukuman. Nah kalau yang dihukum itu harus maju ke depan panggung. Ke depan kelas, bukan depan panggung. Ke depan kelas dan terserah dia mau ngelakuin apa aja. Mau nyanyi, mau apalah, mau ngelawak. Nah gue sama teman-teman gue itu selalu sengaja salahin gitu ya kalau main games ya udah gue. Ini hukuman macam apa itu? Ini hukuman yang enak banget buat para orang yang suka tampil gitu ya. Jadi gue sama teman-teman udah kita salahin habis itu ya udah itu disuruh Bu kita ngelawak aja Bu. Tapi gue siapin dulu di belakang gitu materi. Ceritanya apa gitu. Kira-kira ya udah habis itu ngelawak. Oke. By the way sorry. Tadi kan lu bilang kayak bokap lu itu nggak pengen ngasih lu les vokal tapi jadi les matematika gitu. Emang bokap kerja apa ya? Kalau ayah kerjanya di Depak. Depak dipecat itu. Di Depak ya. Sorry Bang. Sorry ya canda-candaan tipis lah ya. Gitu ya. Ada di Departemen Agama. Oh jadi Depak gitu. Kalau sekarang tuh Kementerian Agama kan. Kementerian Agama tuh ya kan di tiap daerah tuh ada. Nah ya gue tuh di kabupaten namanya di Lampung tuh Liwan namanya. Nah ya gue tuh kerja di sana gitu. Bokap kerja. Ayah. Iya. Dan kalau nyokap? Kalau ibu itu guru PPKN. Oke. Jadi sebenarnya lumayan. By the way PPKN tuh sampai sekarang masih ada gak ya? PPKN sekarang kayaknya udah berubah. Di zaman gua aja udah kewarganegaraan sih namanya. Gak tahu sekarang apa namanya ya? Gak tahu. Di zaman gua soalnya PMP. Oh buset tua banget. Walaupun sekarang mukanya tuan gua sih. Kalau secara wajah ya. Jadi nyokap guru PPKN. Bokap Departemen Agama. Ya, itu kayaknya hidup lu
kayak kalau misalnya ke dunia entertainment tuh kayaknya dunia yang tidak bermoral dan tidak ada agama-agamanya gitu kan. Apalagi ke entertainment, ke jadi pelawak atau stand up comedian gitu. Lo gimana sampai akhirnya diizinkan sama bokap nyokap? Tapi kan kalau diizinkan, ayah ibuku tuh orangnya sangat terbuka sekali sih. Walaupun mereka pengennya aku jadi PNS sebenarnya. Cuman nggak melarang sama sekali. Waktu aku nyobain stand up tuh ya udah, emang pas kuliah nyari kegiatan nggak apa-apa banget gitu. Nah cuman mungkin ya, kalau modal utamanya mungkin gue kayaknya turunan dari ayah sama ibu sih. Maksudnya ayah kan emang dulu tuh kayak suka ceramah-ceramah gitu bang. Oh iya. Di departemen agama? Iya, karena mungkin di departemen agama. Maksudnya ayah juga dari dulu sekolahnya sekolah Islam. Terus juga dia jadi dosen. Pernah sempat jadi dosen juga di kayak Universitas Islam, YIN gitu. Terus sekarang ini jadi semacam ustadz gitu dong ya? Iya ustadz, cuman bukan ustadz yang gimana ya, pokoknya ceramah guru di masjid, lah, ya pas taraweh. Kalau taraweh tuh kadang-kadang ayah tuh selalu ada jadwal 5 kali lah dalam sebulan gitu. Kalau sholat Jumat kan selalu ganti-ganti tuh. Nah ayah tuh kayak beberapa minggu sekali ceramah gitu. Sama ya sekitaran situlah. Gitu. Lu sendiri mendapatkan value dari ayah tuh. Mungkin pertanyaan gini kali ya. Jadi sekarang ketika lu masuk ke dunia entertainment, apa value atau nilai yang diberikan oleh ayah lu sehingga lu sendiri bisa bertahan dengan prinsip yang kuat di dunia entertainment yang gelap ini? Sebenarnya sempat dulu tergoda juga sih. Kita semua juga ya. Jujur aja. Iya jujur aja. Tidak suci lurus itu jalannya ya. Tapi maksud gua tuh, ini separah-parahnya gue lah, maksudnya separah-parahnya gue ngapain gitu. Gue tuh gak pernah lupa sholat bang. Alhamdulillahnya gitu. Karena tuh basic yang diajarin sama orang tua gue gitu. Sholat gitu. Dan kalau gak tahu ya, kalau misalnya yang lain kayak ngaji gitu, gue gak begitu rutin lah. Nah tapi kalau sholat itu wajib banget sih sama orang tua gue. Dimarahin kalau gue gak sholat. Nah itu kayaknya yang mungkin ya itu ya karena basic gue. Ya karena orang tua juga emang ya lumayan religius gitu. Ayah ibu gitu. Terus juga gue dulu sekolahnya itu di sekolah swasta Islam gitu bang. Gue dari TK sampai SMA itu sekolahnya di itu namanya Al-Kausar tuh di Bandar Lampung. Nah itu juga yang benar-benar kayak banyaklah kegiatan-kegiatannya yang memang religius gitu, kayak tiap minggu itu ada sholat duha bareng. Terus kayak tiap Ramadan itu ada pesantren kilat gitu-gitu. Jadi ya mungkin itu ya kayaknya basic yang membuat gua sejauh apapun gua melangkah tapi balik lagi gitu. Ini gua boleh ceritain gak sih? Kalau misalnya tiba-tiba lu nyesel bisa diedit. Ini separah-parahnya gue ya Allah astagfirullah. Jadi gue pernah ke satu tempat maksiat. Satu tempat maksiat. Terus gue nanya musola bang. Di tempat maksiat tersebut. Tempat maksiat tersebut gitu. Karena lu gue harus sholat. Iya. Mau ngapain pun gue harus sholat. Mau jawabannya apa? Ada gak? Nggak ada. Akhirnya gue jamak. Astagfirullah. That's amazing. Harus sholat gue, pokoknya kayak ada sesuatu yang hilang itu bang kalau nggak sholat bang. Iya. Udah bukan, maksudnya kalau kayak sholat yang begitu khusyuk banget itu mungkin dalam setahun bisa dihitung berapa kali lah. Cuman tuh kayak akhirnya jadi kebiasaan gitu bang. Kebiasaan kalau hitung gue nggak lakuin jadinya ada yang hilang gitu. Benar-benar gak tenang gue. Dari apa ya, dari kewajiban jadi sebuah kebiasaan sampai sekarang ini jadi kebutuhan. Iya benar, ya kebiasaan ya jadinya kan karena kebiasaan ya kadang-kadang kok mikirnya kok gue sholat tapi gue masih kayak gini ya, jadinya kayak ya bener lagi gitu ya. Kacau lagi bener lagi gitu. Ya. Soalnya di dunia stand up ini kan lumayan stressful.
banyak, kalau misalnya gue lihat dokumentari para stand up komedian di luar negeri itu benar-benar mereka sebenarnya orang-orang yang lumayan tertekan ya. Jadi topengnya atau pelepasannya pelariannya adalah komedi gitu. Dan iya benar. I think gue gak tahu nih, maksudnya dan banyak juga kalau misalnya di luar stand up komedian yang akhirnya ke narkoba atau akhirnya mereka ke tempat maksiat juga dan lain-lain gitu. Makanya gue penasaran gitu, value dari Ayah yang benar-benar membuat lu kayak itu udah begitu jauh tetap aja balik lagi gitu. Di stand up berarti udah dari tahun berapa? Gue udah 10 tahunan kayak dari 2012 ya Bang. 11 tahun berarti ya. Iya. Wow. Dari 2012 itu ya dari komunitas ya, itu merintis di komunitas tuh berapa. Dari Jogja? Iya di Jogja berapa tahun baru kayak pindah ke kompetisi. Ya. Masih tinggal berapa tahun lagi di Jogja baru benar-benar pindah ke Jakarta gitu. Kalau yang Ayah ajarin sih apa ya, yang itu kayaknya nggak Ayah omongin secara langsung gitu ya. Ayah tuh kayak jarang kayak ngobrol langsung lah sama gua gitu. Ya sama ibu sih yang lebih sering kayak ngobrol-ngobrol gitu. Value-nya ya semua, kayaknya semua basic-basic di agama Islam itu ya diajarin ke gua gitu. Kayak ya ini yang paling gua inget sih. Waktu ibu mau meninggal tuh, kayak gua kan balik ke Lampung tuh Bang. Ini salah satu yang gua inget banget sampai sekarang nih. Sering banget juga gua ceritain gitu kan. Ibu waktu itu meninggal kan 2018 akhir. Nah gue sebelum ibu meninggal nih ke Lampung, emang balik ke Lampung itu mudik. Terus gue inget banget ibu tuh nyuruh gue, karena ya alhamdulillah lah gue udah ada rezeki di kerjaan gue gitu. Kayak Bang ayo Bang kita ke tempat ini, orang-orang di perumahan gue itu yang emang gue kenal yang membutuhkan lah, bisa dibilang itu kayak orang yang ngangkut sampah, ada kayak tukang nasi uduk atau yang tukang cuci harian gitu. Gitu. Dan gue sama ibu gue tuh naik motor, terus kita datengin ke rumahnya mereka ini gitu. Abang siapin duit abang gitu buat kasih ke mereka ya, abang sisihin gitu. Ya udah tuh gue kayak datang ke rumahnya, lupa gue namanya, pokoknya ada bapak gitu. Ya gue jarang ke situ, mungkin nggak pernah kali ya gue. Kita pasti lewat aja, skip aja. Kayak, dan itu tuh jadi ini perumahan gue di sini tuh kayak ada lingkungan yang lebih lebih di bawah gitu, ada yang tempat tukang bata gitu, yang buat bata gitu kan. Nah di situ tuh ya udah gue datang di situ ngeliat kayak kondisi rumahnya, ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Ya udah gue kayak ngasih gitu ke orangnya gitu. Ke beberapa rumah, akhirnya kayak ke beberapa rumah gitu. Dan itu kayak gue inget sampai sekarang gitu loh Bang. Kayak maksudnya lu kalau udah sejauh apapun kayaknya jangan lupain orang-orang di sekitar lu deh. Maksudnya kayak ya tetangga, ya apalagi saudara. Pesen banget gitu kayak ke saudara-saudara ibu gua gitu, jangan dilupain gitu. Itu sih kayaknya salah satu yang gua inget banget dari ibu gua. That's amazing. Itu tahun 2016? 2000 enggak. Pokoknya di tahun ibu gua meninggal itu. Oh my goodness. Itu kayak wah gila banget sih, itu kayak pesan yang sangat dalam banget sih buat gua sih. Karena ya biasanya ya gua Bang tuh sedekah gitu, infak gitu doang. Cuman ya gue gak disuruh buat keliling ke hampir kayak 5 rumahan gitu. Gue dateng ngobrol gitu, apa kabar, wah gitu-gitu. Ya. Gila, itu benar-benar kayak iya sih, seumur hidup sih lu gak akan bisa ngelupain itu. Momennya juga sama pesan dan value yang ada di dalam situ juga gitu. That's amazing. Oke, gue I know ini mungkin bisa dibilang kayak momen terendah lu banget ketika lu harus kehilangan ibu lu gitu. Wah parah sih itu Bang. Iya. Where were you at that time? Lu lagi di mana? Lagi di Jakarta. Oke. Lagi di Jakarta, lagi di kamar waktu itu. Malam-malam. Ibu gue itu mendadak meninggal ya Bang, mendadak. Dia ada sakit, cuman sakit-sakit biasalah, sakit sendi gitu, nggak ada yang sakit. Darah tinggi, cuman nggak pernah yang dirawat berhari-hari gitu ya, emang sakit-sakit minum obat gitu.
Tapi itu bener-bener mendadak. Gua jadi malam-malam tuh kayak jam 2-an apa kalau gak salah. Gue ditelepon sama ayah gitu. Terus ayah bilang nangis-nangis gitu, "Bang, ibu udah gak ada." Habis itu wah gila tuh. Gila banget sih itu malam itu Bang. Kayak hancur gitu. Kayak gak percaya Bang, maksudnya. Ya karena semendadak itu gak ada persiapan apa-apa gitu. Kayak tiba-tiba wah. Di perjalanan aja tuh kayak gue bener-bener nangis. Udah kayak dari Jakarta ke Lampung tuh yang nangis gitu. Ngeliat kayak ibu udah terbujur kaku gitu. Kayak wah gue gak bisa ketemu orang ini lagi nih gitu. Ya itulah. Sebelum kehilangan ibu, momen terakhir lu sama ibu itu kayaknya apa? Pas lebaran itu deh, gak jauh. Ya lebaran itu deh kayaknya. Jadi masih belum terlalu jauh dari itu ya? Enggak. Gue kayaknya gue lumayan agak sering tuh bolak-balik Lampung Bang. Oh wow. Iya itu bener-bener kayaknya gak tahu kenapa gitu. Gue sering banget kayak hampir sebulan sekali tuh gue pasti ke Lampung sih. Kayaknya gue inget tuh tiap gue ke Lampung tuh paling sering gue seneng ke pantai kan sama ibu sama ayah gitu ke pantai gitu. Emang di Lampung kan pantainya bagus-bagus. Pasir Putih bukan? Iya Pasir Putih. Itu mah dah yang itu komersil. Banyak yang bukan komersil juga, banyak yang lebih bagus daripada itu ya. Banyak yang lebih bagus. Nah kayaknya itu pas ke pantai itu udah kayaknya sebulanan sebelum ibu meninggal itu udah gue tuh kayak ayah ada foto terakhirnya tuh waktu itu. Wow. Gitu. Wow. Akhirnya lu berapa saudara? Dua saudara. Lu sama adik gua. Adik cowok? Cewek. Nah jadi pas ketika ibu kehilangan ibu itu bokap gimana? Maksudnya dan lu sendiri, maksudnya keluarga itu seperti apa gitu saat itu? Ya sedih banget sih, ya parah sih, apalagi adik gua tuh. Jadi tuh pas momen ibu gua meninggal tuh sebenarnya dia itu pengen ke Palembang. Jadi biasa kan ada tante gua dan beberapa keponakan ibu gua gitu, sepupu-sepupu gua itu emang udah rencanain pengen liburan ke Palembang. Karena saudara-saudara juga banyak yang di sana kan di Palembang gitu. Nah tapi dia tuh gak mau. Ibu gua jadi udah rencanain tapi tiba-tiba ibu gua gak mau. Karena ayah gua ngajak kondangan ke temennya lah gitu. Ibu gua kayak ya udahlah kondangan aja. Akhirnya tuh adik gua sama tante gua sama sepupu-sepupu tuh pada ke Palembang. Dan pas momen ibu gua meninggal itu, adik gua masih di Palembang. Ya ampun. Oke. Jadi kayak adik gua kayak dari Palembang langsung lu dari ke Jakarta. Lampung, gua dari Jakarta gitu. Bokap lu di mana saat itu? Dia emang lagi di Lampung. Sama itu ibu. Yang kondangan itu. Yang harusnya kondangan. Dan gak tahu ibu gua kan emang gak pernah yang dandan-dandan gimana ya orangnya ya. Kayak ya dandan ya seadanya aja gitu. Tiba-tiba tuh dia pengen didandanin pas kondangan yang sampai datengin make up kalau bilang make up artis gitulah, tapi di sana ya make up ya mungkin ya orang kampung sana atau apa gitu. Iya. Kayak pengen gitu dia tiba-tiba gitu. Wow. Oke. Dan meninggalnya akhirnya pas kapan ya? Pas di kondangan kah atau? Nah, pas udah selesai kondangan, kayaknya beberapa hari setelah kondangan itu 2 harian apa ya, seharian. Nah itu meninggal. Gitu. Di mana? Lagi tidur? Lampung tidur. Tidur. Kata ayah itu dia kayak sempat kayak ngorok dikit gitu. Udah mau dibawa ke rumah sakit, udah nggak ada. Bukannya apa ya? Gue actually ini baru 3 hari yang lalu gue juga melayat ke rumah ke tempat temen gue di rumah dukanya, dan ayahnya juga sama tuh lagi tidur tiba-tiba udah meninggal jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Dan gue ngerasa itu Tuhan sayang banget ya sama ibu lu, sama ayahnya teman gue ini. Sampai ketika dia lagi tidur, dia tutup mata untuk tidur, dan begitu bangun dan langsung ketemu Tuhan. Dan langsung ketemu Allah gitu. Jadi kayak what a beautiful way to live gitu. Kayak itu
jujur gue sampai doa mudah-mudahan gue meninggal juga kayak gitu. Ya gak sih, tanpa kesakitan, tanpa rasa takut, tanpa mikirin ini itu, khawatir atau apa. Tiba-tiba cuman udah ya tidur ya, good night, tidur, bangun-bangun, you're not there. Gitu. I don't know, it's just. Dan gue ketika gue lagi ngedoain temen gue itu untuk ngasih dia kata-kata semangat, itu gue ngerasa kayak itu adalah apa ya, orang yang disayang banget sama Tuhan. Bahasa Inggrisnya righteous gitu, orang yang benar, orang yang benar-benar dicintain banget sama Tuhan, sampai ketika meninggal pun gak dikasih sakit, dikasih nyaman enak gitu, kasih nyaman gitu. I don't know, gak tau ya, itu dari kacamata gue sih, tapi gue gak tau. Dan gue berharap ya mungkin kalau misalnya ada yang nonton sekarang ini, ibunya atau ayahnya juga meninggal dengan cara yang sama. I don't know, I hope ya, gue yakin banget ketika kita akhirnya jadi mempunyai hidup yang benar juga, nanti suatu saat kita bakal ketemu juga kok di surga sana gitu, ya gak sih? Iya. Kalau di Islam sih ya ada maksudnya ada konsep itu gitu kalau di Islam gitu. Jadi kita ya kita akan bertemu sama orang-orang yang kita sayangin, yang kita cintain di surga gitu. Betul. Kalau apalagi tuh kayak gue itu sebenarnya kan 3 bersaudara sebenarnya Bang. Adik gue yang ketiga itu meninggal waktu baru lahir gitu. Waktu baru lahir. Nah, kalau di Islam itu kalau misalnya ada anak yang baru lahir dan meninggal, itu jadi modal buat, bukan bilang modal juga, maksudnya itu adalah udah jaminan kayak yang orang tuanya ini insya Allah pasti masuk surga gitu. Oh wow, oke. Nah itu ya semoga lah ya, semoga gua bener hidupnya gitu ya, bisa ketemu lah sama ibu nanti di surga. Dan adik ya ayah ya semua keluarga gue. Iya. Enggak, maksudnya adik yang tadi tuh yang lahir si langsung meninggal. Abdurrahman namanya. Oh, namanya Abdurrahman. Lalu akhirnya gimana? Sampai lo bisa let go dengan kepergian ibu? Wah, cukup lama sih itu Bang. Cukup lama banget sih. 2016 tuh udah 2018. 2018 ya. Dan maksud gue lo ceritain ini pun juga masih seperti kayak kemarin baru kejadiannya gitu. Padahal ini udah 5 tahun yang lalu. Gak tahu. Maaf Bang Daniel, orang tua udah ada yang masih ada. Nah, sampai ada tuh kadang-kadang kalau orang tua kita udah gak ada itu, di momen-momen tuh kayak keinget abis itu ya sedih banget gitu jadinya Bang, kayak sadness attack. Iya, tiba-tiba gitu keinget. Ya. Orang kadang-kadang gue sesimpel ini Bang, jadi ini lucu tapi sedih aneh sih ini menurut gue. Jadi di mall itu, ini boleh nyebut brand kali ya? Yes, ada jualan jambu Thailand. Oke. Namanya Selfie. Oke. Namanya, ibu gue namanya Selfie, gue nangis Bang lihat itu. Wow. Tapi kok, apa kamu nangis? Kata istri gue. Ngeliat jambu gitu. Ngeliat jambu Thailand. Aduh. Gue aneh banget ini, gue nangis tapi kok kocak gitu ya. Wow. Ini gak gue buat-buat, gue bener ngeliat Cibubur waktu itu. Ada tulisan Cibubur, ada kata ibunya. Gue kayak sedih gitu, aneh banget. Aduh, iya. Itu tapi mendadak itu kadang-kadang ya karena kita lagi kegiatan gitu, lagi apa ya, kadang-kadang ya lupa gitu ya. Ya lupa lah maksudnya. Tapi ada di momen-momen lu lagi di mobil ngeliat apa gitu, kayak keinget ibu gitu. Itu yang bener-bener, wah gue gak bisa ketemu lagi gitu. Itu jadi turning point hidup lu juga gak sih saat itu? Yang tadinya kayak masih di entertainment itu lu masih kayak ya gak apa-apa lah ke tempat maksiat gitu misalnya kan. Tapi iya banget sih itu setelah impactnya apa? Iya banget sih. Itu jadi kayak ya tahu kalau di Islam tuh kan kita kayak hidup tuh orang tuh dikasih ujian. Nah kalau dikasih ujian itu ya itu momen kita untuk naik tingkat lah gitu. Nah gue tuh kayak bener-bener ya memperbaiki hidup gue lah setelah ibu gue meninggal gitu. Kayak gue udahlah gak mau macem-macem lagi lah gitu. Dan pesan ibu gue tuh kan, jadi dari dulu tuh ibu gue bilang, abang nanti aja lah nikah gitu katanya. Biar ini dulu.
biar fokus di kerja kerjaan dulu gitu, biar ya udah nyenengin ibu dulu gitu. Tapi itu kayak di akhir-akhir ibu gua mau meninggal, itu dia bilang, "Abang kapan nikah?" gitu. padahal dia sendiri juga Padahal dia dari ya dulu tuh nggak pernah bilang, ya "Mana nih calonnya?" gitu. ya Ya gua ya kan ya, gua emang nggak yang begitu nyari-nyari gimana gitu kan, ya kenalan gitu. Ya dia nggak mau ya udah gitu, guanya mau banget dia nggak mau ya udah gitu kan. Sampai akhirnya tuh gua di 2019 tuh ya karena keinget itu juga gitu kan, gua kayak ngerasa wah ini pesan yang penting juga gitu ya. Akhirnya tuh kayaknya 2019 gua nikah tuh Bang, oh gua wow ketemu sama istri gua gitu dan semua jalannya itu kayak kayak dilancarin aja. iya dilancari, ya adalah ya halangan-halangan sedikit cuman tuh kayak cepet aja dan ya lumayan lancar gitu. Dan itu ya ibu gua meninggal, pernikahan itu yang bikin hidup gua jadi beda banget lah gitu. Kayaknya nggak tahu ya, gue ngerasa lu masih belum let go sih, nggak tahu ya, gue personally gue nggak mungkin gue salah nih. Iya mungkin ya. Tapi secara teorinya harusnya untuk orang bisa let go kepergian ibunya itu seperti apa sih secara teorinya? Duh, gue juga nggak tahu nih Bang ya, nggak begitu paham gitu ya. Maksudnya gimana sampai tingkat mana ikhlasnya itu kayak gimana? Secara ikhlas sih gue ikhlas. Gue maksudnya dari yang waktu ibu gue pas meninggalnya itu pun gue bukan yang nangis yang jurit-jurit gimana gitu. Karena kan kalau kita di Islam juga kan ya udah emang ya inilah jalan hidup gitu ya, yang ini harus diterima gitu. Gue tapi gue sedih banget gitu. Kalau dibilang sekarang gue udah bener-bener kayak let go banget, kayaknya belum juga. Tapi juga kalau yang dibilang nggak terima ibu meninggal juga ya nggak juga gitu. Jadi ya masih, ya itu kadang-kadang masih ada keinget momen-momen yang bikin sedih banget gitu di hidup gua gitu. Cuman kalau secara keikhlasan sih ya udah ikhlas lah ibu gitu. Doa lu sama Tuhan sendiri seperti apa ya? Maksudnya lu pernah nanya gak sama Tuhan kayak, Tuhan kenapa ya harus mengambil ibuku gitu? Enggak sih Bang, gua enggak. Maksudnya nggak tahu dari dulu juga ya alhamdulillahnya gua tiap ada cobaan yang berat di hidup gua gitu ya karena diajarin juga dulu ya di sekolah gitu di ya sama Pak Ustadz gitu. Tiap ada cobaan berat tuh gua nggak pernah nyalahin Allah gitu, nggak pernah nyalahin Tuhan. Maksud gua kayak nggak nyalain, bertanya. Iya iya kayak termasuk kayak bertanya gitu kayak ya udah gue terima gitu Bang. Maksudnya di awal mungkin ada nggak ikhlasan gitu, cuman setelah itu tuh gue ya terima aja gitu, karena ya ini udah jalan dari Allah gitu. Selalu sih sampai sekarang kayaknya gitu. Karena menurut gue kalau kita udah bertanya ya kayak ada sisi nggak nerimanya sih menurut gue ya Bang. Oke. Kalau gue tuh kayak ya ada nggak ikhlasnya di awal-awal, tapi setelahnya ya udahlah nih emang udah jalan Allah gitu. Dan itu yang apa ya yang kayaknya bikin hidup gue jadi, kalau nggak tahu ya orang tuh kayak sesuatu cobaan tuh kayak di stres banget gitu kan. Kalau gue tuh kayak ya udahlah ini mah emang dari Allah gitu, ini emang cobaan dari Allah gitulah. Ya udahlah gue jalanin. Ya pasti ada jalan keluarnya sih gitu. Ya. Bro, 2018 tuh berarti suci berapa ya? 2018 suci berapa ya? Udah suci berapa itu ya? Intinya lu masih jadi host di situ nggak? Masih kayaknya. Gimana caranya lu nge-host dengan di tahun terberat lo? Gue bahkan bukan host Bang. Gue jadi ibu gue meninggal itu lagi break film. Pas banget lagi break film. Kan kalau di film itu kan udah ada jadwal. Betul. Jadwal ada pastinya kan. Ya, ada jadwal pastinya yang gak bisa kita ubah-ubah kan. Nah gue lagi syuting sama Bang Radit. Di momen ibu gue meninggal itu ada break 2 hari. Oke. Ada 2 hari tuh. Gak tahu kenapa ya ibu gue meninggal di situ gitu. Dan 2 hari setelah itu gue harus balik lagi ke syuting film lagi kan. Ya emang jadinya Bang Radit sih komen, kok acting lu jadi jelek banget sih gitu.
Ya gimana? Ya gimana ya maksudnya ya ibu meninggal ya Bang ya maksudnya. Tapi dia tahu kalau Ya misalnya. tahu gitu. Ya tapi ya namanya Bang Radit juga ya. Maksudnya kita juga suka bercandaan juga gitu kan. Acting lu jelek banget ya gitu. Udah gue meninggal di dong acting jelek. Kesel banget ya gimana gue masih ya iyalah kalut gitu lah kan. kalut. Kayak nge-host sih ya. Dan lu harus lucu. Iya. Men, maksudnya lu di acara yang menuntut lu harus lucu. Lucu bener. Gila, itu kayak apa ya? Kayak lu ngerasa, men, apaan sih ini semua acara? Tapi ini sebenarnya lu beruntung nggak hidup di lingkungan anak stand up sih Bang. Kenapa tuh? Karena anak stand up itu kurang ajar Bang. Kalau bisa dibilang. Kadang-kadang nggak tahu momen untuk bercanda Bang. Oke, contoh nih, gue baru balik nih ke dari Jakarta. Lampung nih. Dari Lampung ibu gue. Ketemulah Bang Lolo. Di situ kan. Niat gue ya udah karena biar gue nggak sendiri di kosan gitu nongkrong kan emang diajakin juga Bang Lolo, Bang Jegel gitu. Terus pas gue datang Bang Lolo langsung Hipzi Piatu Mania katanya. Tapi gimana ya maksud gue ya itu kadang-kadang yang menghibur gue juga Bang. Itu yang kayak di dalam hati itu kayak tai ini orang gitu. Tapi kayaknya itu juga yang bikin gue cepet ya maksudnya bukan ngelupain ya maksudnya yang bikin menghibur gue gitu teman-teman stand up gitu. Kan stand up tuh kan ya karena kita dari keresahan gitu kan langsung dibikin materi gitu kan. Dan itu kayaknya ya lingkungan itu gitu. Dan tahu gak? Setelah seminggu tuh, ini gue bukan mengetawain Bang Lolo ya, ya Allah. Setelah seminggu tuh gue balik ke itu, ibunya Bang Lolo meninggal dong. Kita jangan ketawa please. Ini gak lucu. Tapi di stand up lucu banget ini Bang kalau buat stand up. Ini aduh kesian banget. Nah gue tahu rasanya ibu meninggal kayak apa kan. Akhirnya gimana? Akhirnya lu datang ke dia. Enggak gue bercandain Bang Lolo. Oke. Tapi ini jadi materi stand up gue ini. Jadi materi stand up gue Bang. Aduh gila ini. Kalau stand up kan ya tragedi plus waktu kan itu udah bisa jadi komedi gitu ya. Gue udah berdamai juga gitu kan. Bang Lolo juga mungkin kalau waktu itu udah berdamai juga gitu kan. Ada juga yang lebih gila itu dark banget barusan. Oke, ada juga yang apa? Ada juga yang kacau nih teman-teman gue. Jadi gue sama temen anak-anak tuh suka karaokean bareng itu. Karaoke yang bener ya, bukan yang gak bener ya. Emang karaoke yang bukan ke tempat maksiat ya. Bukan tempat maksiat ya. Karaoke yang ya udah emang nyanyi gitu. Ada Bang Bene, ada siapa? Benedion tuh. Terus ada beberapa lah, ada Yusril, ada siapa lagi waktu itu? Bang Muslim termasuk kayaknya Muslim ikut deh. Bang Muslim ikut gitu. Terus kita karaokean gitu, pengennya seneng-seneng lah. Harusnya kan lagunya Sela gitu, Naif, yang bikin standar happy gitu. Itu baru beberapa minggu doang ibu gue meninggal ya. Nah udah tuh ya udahlah kata gue biar ya anak-anak juga mungkin distraction pengen menghibur gue lah kata gue kan. Udah tuh kita karaokean, terus tiba-tiba kayak siapa waktu itu yang milih lagu gue lupa. Apa bandnya apa Bang Muslim gitu. Dia milih lagu Bunda dong. Dari Potret. Gue udah tebak. Oh Bunda Dadan. Ya Allah. Itu sebenarnya of course. Itu emang niatnya cuma pengen bikin lu nangis aja. Nangis tuh gue disitu Bang. Di videoin gak? Enggak videoin. Tapi bener nih orang-orangnya ada nih masih nih Bang Muslim Bang Benny. Gue pikir dia puterin itu untuk lu di videoin gitu. Enggak buat gua ini doang, buat bercandaan doang, sumpah. Abis itu udah tuh, wah gua gak kuat kan gua. Abis itu gua kayak ke toilet gitu kan, gua ke toilet. Abis itu berharap kayak lagunya udah selesai gitu lah. Terus kayak udah nih udah selesai nih anak-anak nyanyi pasti. Gua masuk di pause loh lagunya. Gue masuk di play lagi sama mereka. Oh Bunda. Apa ya nih maksud gue ya. Lu kenapa temenan sih? Lu ngapain temenan sama mereka gitu. Ya tapi ya sedih. Tapi kok kalau diinget-inget ya lucu juga gitu. Aduh. Tapi anak stand up sih yang hibur gue. Stand up tuh yang
Itu kayaknya gue cepet pulih dari misalnya kayak luka-luka apa gitu. Semua masalah gue stand up sih Bang kayaknya Bang. Jadi tuh kadang gue ada masalah. Gak gue pikirin solusinya dulu Bang. Gue catet materi stand up nih. Wow. Istri gue nih marah-marah kayak apa? Kesel di sini. Materi stand up nih duit nih. Bisa bikin seberapa puluh jam nih gue. Iya. Anak gue ngeselin gitu. Materi stand up nih. Anaknya lagi nangis-nangis di situ. Gitu. Ditulis dulu. Wah emang kan ya di momen itunya pusing gitu. Cuman kayak materi stand up nih gitu. Iya. Sering banget gue itu kayaknya yang. Lebih mendingan hidup lu susah tapi tajir. karena banyak materi stand up-nya gitu ya. Daripada hidupnya gampang-gampang aja tapi kayaknya biasa-biasa aja gitu kan. Sebenarnya pengennya hidup gampang-gampang aja sih sebenarnya. Cuma tapi kan gak ada materi stand up ya. Gak ada dimaterin. Ya, bikin podcast aja lah kalau gitu. Wah gila. Oke, again, bokap lo bisa dibilang seperti ustadz dan ibu lu sendiri almarhum ibu juga guru gitu ya. Mereka ketika tahu lu jadi stand up comedian itu mereka bangga, maksudnya udah deh kalau gitu lu gak usah jadi PNS. Awalnya masih tuh, awal-awal kayak yang masih di komunitas gitu kan. Terus kayak bilang, karena gue skripsi gue ketunda Bang. Jadi gue tuh kuliah jadi 7 tahun Bang, yang harusnya 4 tahun ya. Ya. Gue jadi. Ambil apa? Ambil. Sastra Arab. Oh oke, iya. Di Jogja ya? Di Jogja bener ya. Jadi karena kuliah gue ketunda, jadi ibu gue tuh udah stand upnya nanti dulu gitu. Dikerjain dulu gitu apanya skripsinya gitu, kuliah yang bener gitu. Apalagi pas masih zaman masih kayak ngerintis lah di komunitas gitu. Emang abang gak mau kerjaan yang bener aja gitu katanya gitu lah. Nah tapi kayaknya pas waktu kompetisi mereka tuh pas lagi kebetulan lagi pengen ke Serang itu ke tempat saudara-saudara gua di sana. Nah terus kayak nyempetin waktu buat nonton gua. Oh wow. Nonton di live-nya gitu. Wow. Waktu itu 6 besar kalau gak salah. Okay. 6 besar tuh. 6 besar. Terus nonton tuh ibu gua, ayah gua, adik gua sama ada beberapa saudara gua juga nonton gitu. Habis itu mereka kayak ngeliat kemeriahan panggungnya, penonton gitu kan. Terus ibu gue tuh setelah gue kayak tampil itu gue ketemu ibu, ayah semua gitu kan. Ibu gue bilang pokoknya abang semangat, abang harus jadi juara katanya gitu. Oh wow. Situ. Minggu depannya gue keluar. Iya. Untung pas gak ditonton kata gue di close mic-nya. Sedih banget gue kalau pas ditonton. Karena itu bener-bener yang udah jagoan-jagoan semua Bang itu udah 6 besar itu udah ada Dodit apalagi kan. Wah itu Dodit tuh kayaknya yang penaik rating luar biasa tuh semua orang tuh nonton Suci 4 karena Dodit deh kayaknya. Dodit, Bang Abdur, ada Pras Teguh, ada Zawin, ada siapa lagi waktu itu ya? Pras Teguh. Gua pokoknya ada berenam tuh. Ya. Udah nih. Gua maksudnya gua sih yakin lucu tampil gitu. Gue yakin lucu tampil. Tapi kayaknya kalau dibandingin 6 orang ini gitu. Berat. Bisa jadi gue yang keluar nih malam ini gitu. Nah tapi malam itu tuh yang keluar kayaknya bukan Bang Pras, siapa yang keluar ya? Dodit yang keluar malam itu. Oh wow. Dodit yang keluar. Karena Dodit agak keserimpet dikit atau apa gitu. Gue lupa waktu itu. Ya ampun. Oke. Itu. Baru minggu depannya minggu depannya saya. Baru cabut gitu. Karena saya realistis. Akhirnya ketika lu sekarang ini, lu lagi roadshow kan, lagi tour ya? Lagi tour gitu ya. Berarti ini tour pertama dong? Tour pertama, kalau show kedua. Jadi gue itu pertama dulu bikin show namanya HIP. Oke. HIP. Jadi gue gak jadiin ini tour karena masih pandemi waktu itu. Itu 2021 kalau gak salah, 2021 gitu. Nah baru yang kedua ini gue jadiin tour show-nya. Namanya Komedian Cilik. Komedian Cilik. Oke. Dan si Komedian Cilik ini udah ke berapa kota ya turnya?
Udah 7 kota, besok itu mau ke Jambi tanggal 9 September, terus Bandung 16 September, finalnya di Jakarta tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Oke, ini buat tetangga-tetangga kita yang pengen nonton gitu ya, itu mereka harus ke website mana Kak? Ada di www.kuncikomedi.com, bisa beli di situ. Oke. Dan keresahan apa sih yang akan lu bawa nanti itu di komedian cilik ini? Sebenarnya tadi udah gua spill dikit tuh tentang cita-cita gua pengen jadi pelawak gitu. Terus yang paling besar sih karena gua sekarang punya keluarga ya, punya istri, punya anak gitu. Gue tuh kayak ngerasain, oh gini tuh jadi bapak rasanya ya gitu. Jadi gue kayak ngebayang-bayangin dulu ayah gua gitu. Ternyata gue sengeselin itu dulu ya gitu. Gitu, dan itu yang ya premis besarnya itulah tentang istri juga ada gitu beberapa gitu. Gue pikir nih bakal nyerempet ke politik-politik gitu bro, gara-gara ini udah mulai tahun politik dan lain-lain gitu kan. Enggak sih, kebetulan kalau kita di stand up kan ya keresahan yang paling deket ya. Ya sama politik juga resah sih, cuman sejauh ini yang masih resah banget tentang anak, tentang istri keluarga gitu. Karena lu baru banget ya, 2019 ya? Iya 2019. Gila, gue penasaran deh. 2019 lu nikah dan habis itu langsung masuk pandemi. How was that? Wah itu juga gokil sih Bang itu Bang. Luar biasa. Rahasianya untuk bisa bertahan sampai sekarang ini apa? Apa ya, bingung gue juga kalau ditanya. Kalau dulu gue ya benar-benar ya semua kayaknya, apalagi kayak di dunia entertain ya, kita benar-benar muter otak ya kan, karena kan gue dulu ngandelinnya ya dari off air gitu kan, dari bikin acara-acara konten gitu kan. Nah abis itu dulu tuh kayak apalagi nggak ada acara off air itu bingung sih, baru nikah lagi gitu kan, baru nikah. Kayaknya dan langsung mau gue tuh alhamdulillah langsung hamil istri gue Bang. Oke. Wow. Itu gila banget sih, gue kayak mau nyiapin kehamilan, pandemi. Gak ada pemasukan. Pemasukan ada cuman. Ya gak seperti dulu. Iya gak seperti pandemi. Dulu gitu. Ya. Di awal-awal, apalagi kalau di awal-awal benar-benar kayaknya gue ngandelin tabungan deh kayaknya waktu itu sih. Iya. Gue ngandelin tabungan. Tapi itu kayak ujian terbesar banget sih di pernikahan lu gitu. Dimana iya sih bener. Baru aja jadi, baru aja nikah. Abis itu tiba-tiba lu udah harus langsung karantina. Diisolasi sama istri lu yang lagi hamil. Jadi yang hormonnya tidak stabil saudara sekalian. Ya kan? Dan abis itu gak lama setelah itu. Bang Daniel pun pasti merasakan ya. Lumayan. Jadi duit gak ada, istri mudian gitu kan, waduh kacau sih itu. So gimana cara lu bertahan dan apakah nanti itu bakal jadi materi stand up juga? Kalau itu udah disampein di HIP tuh Bang, yang show gua, nah itu juga kalau mau nonton bisa beli di digital downloadnya, di Comika tuh ada HIP. Kalau dulu ya yang gua lakuin ya gua puter otak sih, kayak teman-teman dulu kan waktu pas pandemi itu kan ya karena kita ngandalin off air gitu, akhirnya apa nih yang kita punya nih gitu yang bisa dijualin gitu. Akhirnya tuh anak-anak tuh pada ngonten kan. Dulu tuh belum banyak Bang anak-anak stand up yang ngonten gitu. Akhirnya kayak wah kayaknya dari konten ini bisa ya semua brand juga kan akhirnya pada balik ke live streaming. Dulu live IG aja pada brand ke sana gitu kan. Ya udah tuh gua akhirnya ngandelin dari berkonten itu pun ya karena gue belum punya tim gitu kan, ya gue bikin konten sendiri aja gitu, konten sendiri. Bahkan gue dulu tuh kayak nge-DM-DMin gitu loh brand-brand gitu, nih gue punya konten nih gitu, saking ya buat bertahan gitu. Buat bertahan kayak brand yang gak besar gitu, kayak rumah makan apa gitu, gue DM-DMin tuh Bang. Gue sendiri yang DM-DMin tuh. Gitu, kalau gue punya konten ini nih, ya kayak red cardnya juga akhirnya diskonin misalnya. Iya diskonin banget gitu ya, walaupun semua orang juga kayaknya lagi susah gitu kan ya, namanya gue usaha kan waktu itu ya. Itu sih yang gue lakuin waktu itu, kayak karena usaha udah jalan gitu,
ya kadang-kadang ya gue berserah diri aja. Ya gue berserah diri gitu. Ya usahanya tetap dijalanin gitu. Sama gue sempet bikin kayak usaha sampai jual minuman literan gitu bang. Kayaknya semua orang kan jualan minuman literan gitu kan. Nah gue tuh jual kopi gitu, bikin sendiri gitu di rumah, gue ngeriset sendiri gitu apa gitu. Tapi sudah bubar sekarang. Tidak laku gitu. Pokoknya apapun dilakuin lah gitu buat bertahan hidup gitu sampai momennya semua IO juga udah mulai beradaptasi gitu, banyak acara virtual. Ya akhirnya ya alhamdulillah sih ya ada lagi gitu kerjaan gitu. Ya, tapi di awal-awal emang rasa takut itu ada ya. Maksudnya rasa takut itu ada dan sih. apalagi istri lagi hamil juga, kita sebagai tulang punggung keluarga kadang-kadang kan kayak waduh gimana nih apa yang harus kita lakuin nih ya. Tapi beneran bro, lu kayaknya udah sedesperate itu sampai jualan minuman. Abis itu bisnisnya gak laku, lo secara persisten kayak nge-DM setiap brand gitu kan dan kasih harga diskon juga dan lain-lain gitu ya sampai akhirnya terselamatkan gara-gara mulailah acara virtual dan lain-lain. Sesusah apa dan sejatuh apa ketika lo di pandemi dan bagaimana gak tau ya, karena gue banyak banget ngedenger cerita-cerita tentang kehebatan Tuhan sebenarnya di dalam pandemi itu gitu. Wah iya sih, gue tuh bisa dibayangin maksudnya anak gue lahiran tuh gue sampai ngejual kayak, kan gue ada simpan kayak emas gitu, gue sampai ngejual gitu yang tadinya tuh buat jangka panjang lah, buat masa depan itu sampai gue jualin. Jadi jangka pendek? Iya pendek banget bahkan. Kayak buat makan minggu depannya aja. Apa nih gitu. Gak bisa makan minggu depan, sebulan ke depan. Ya waktu pandemi itu benar-benar ya udah bisa makan sebulan ke depan tuh udah. Gila. Udah cukup lah gitulah. Udah sesimpel. Ya karena gue juga kan maksudnya ya sama mertua juga kan. Kebetulan mertua juga udah pada pensiun gitu-gitu ya. Ya bisa makan sebulan ke depan aja tuh udah syukur banget gitu ya. Kalau rezekinya sih alhamdulillah ada aja, tapi mepet banget bang, banget. Separah itu sih waktu itu. Iya. Dan ini gua belum ceritain ya, ini aneh banget sih nih. Itu pandemi itu gue juga kayaknya pas di cut tuh dari radio, karena pandemi kan radio. Radio juga itu kan. Terus tuh tiba-tiba gue dikasih rumah sama orang. Hah? Dikasih rumah. Bentar. Lu ceritanya gak boleh gitu juga dong. Kayak gue di-cut dari radio. Habis itu gue dikasih rumah sama orang. Itu apaan? Kan radio tuh jadi penghasilan yang lumayan. Maksudnya buat bulanan gue lah ya. Iya. Itu buat bulanan gue. Tapi apa hubungannya lu di-cut sama radio sama lu dapat rumah gitu sama orang? Ada, gak tahu ya udah. Gak tahu nih maksudnya. Oke, ceritanya gimana? Jadi gue ingat banget waktu itu lagi udah mulai agak ada syuting dikit gitu di Kompas waktu itu. Ada Rispo dari Gen juga. Terus tiba-tiba gue ditelepon sama si Ebel. Bang Hip, Rispo ini ada Pak Haji mau ketemu. Pak Haji Alwi namanya Pak. Oh iya siap. Nah gue kan malam itu gak bisa ketemu lah sama dia gitu kan. Habis itu kayak besoknya si Rispo nelpon gue. Si Rispo jadi malam itu udah ketemu sama Pak Haji itu. Oke. Dan dikasih duit sama Pak Haji itu 5 juta. Malam itu. Aduh gila. Habis itu besoknya tuh Rispo nelpon gue. Hip ayo ketemu Pak Haji nih ntar dikasih 5 juta. Kata dia gitu. Pandemi buset. Ya ayo deh siapapun juga. Gue dari Depok bela-belain ke Sumarekon Tangerang, Serpong tuh gue naik kereta, tuh gue naik KRL naik. Wow. Dengan duit yang udah pas-pasan banget gitu ya. Iya dengan duit yang pas-pasan. Wah 5 juta nih kata gue nih. Iya. Ya udah gue siap kata gue. Niatnya Pak Haji untuk ngasih 5 juta itu karena lu harus perform kah? Jadi Pak Haji itu ini, gue kan punya konten sama teman-teman gue, Rispo Regen tuh GJLS namanya. Iya. GJLS, nah anaknya dia itu seneng nontonin kita. Oke. Emang kita agak sedih sih dia nontonin kita gitu karena kontennya sangat tidak mendidik ya. Iya gitu. Anaknya itu seneng nontonin kita dan
Pak Haji ngelihat anaknya nontonin Seneng. kita, apaan sih ini gitu. Akhirnya dia nontonin juga, dia seneng juga ternyata. Oke. Nah Pak Haji itu di Jakarta tuh kayak punya rumah di Modern Land. Oke. Nah itu dekat sama rumahnya Rigen dan dia tahu. Jadi kita pernah bikin kayak film pendek gitu. Dia tahu film pendek itu lokasinya di Modern Land. Ya. Dicari-cari lah rumahnya si Rigen ini di Modern Land. Wow. Dia nggak ketemu sama Rigen. Pengen ketemu kan anaknya kan sama kita gitu. Sampai akhirnya dia nyuruh kayak anak buahnya gitu nge-DM Rigen. DM siapa lagi ya, Rispo kayak DM gua juga kayaknya. Tapi gak ada yang kita bales gitu ya. Karena ya banyak kan yang nge-DM gitu kan. Nah akhirnya kayaknya si anak buahnya ini kenal sama Ebel. Pernah ngisi apa gitu Ebel di Kalimantan di gitu kontak kan. Lah. Ya di kontak Ebel. Nih Pak Haji pengen ketemu nih sama GJLS gitu. Ada anaknya tuh si Ruby tuh pengen ketemu juga gitu. Ya udah akhirnya gua dulu Rispo duluan tuh yang malam-malam ketemu. Siangnya gua ketemu ngobrol-ngobrol. Terus juga Rigen tuh ketemu malamnya apa kalau nggak salah. Okay. Gitu. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Iya nih anak saya seneng sama kalian gitu. Gua ngopi dikasih 5 juta tuh bang. Wah gila sih itu kata gua. Ngopi doang, gua ngobrol-ngobrol doang bang. Nggak disuruh perform, nggak ada apa. Emang orangnya seneng nongkrong gitu aja orangnya. Emang seneng nongkrong, seneng ngobrol gitu. Pak Haji masih suka ngopi-ngopi nggak? Gue juga ikut nongkrong. Iya boleh bang. Masih jadi tuh kalau anak-anak stand up nih, misalnya ada Pak Haji, ayo sini nongkrong, ntar dikasih gitu. Masih. Cuma gitu. hanya stand up aja atau MC gitu juga suka? Ya bisa sih. Bisa diatur tolong ya. Bisa diatur, bisa. Nah habis itu kayak dia tuh jadi nginvest di satu perumahan gitu, di perumahan gua yang gue tinggalin sekarang ini. Dia investor lah di situ, dia partneran nih sama temennya. Nah gua sama Rigen, sama Rispo, sama Ebel juga. Itu disuruh milih rumah di sana. Bentar. Jadi lu ngopi-ngopi sama dia. Habis itu dikasih 5 juta. Dikasih 5 juta. Nih buat lu udah thank you ya udah mau datang gitu misalnya. Nah habis itu gak berapa lama kemudian dia nelpon lagi, udah mampir. Nggak nelpon sih, jadi yang pertama dikasih itu sebenarnya Rispo sama Ebel. Oke. Nah terus juga kayak gue udah tuh coba nanti kapan milih aja rumah sini pas saya kesini lagi kata dia gitu. Dia kan bolak-balik Kalimantan Jakarta kan. Oke. Nah Rigen juga disuruh milih tuh, udah pilih aja sana gitu. Karena dia investor, jadi dia juga punya jatah beberapa rumah yang buat dia jual sendiri kayak 20-an rumah atau berapa rumah gitu. Oke. Nah akhirnya tuh kayak ya udah pilih aja gitu nih yang ini tuh punya saya semua nih kata dia gitu. Oke. Ya udah disuruh milih. Wah aneh banget. Gua tuh itu kan pulang dari yang pas ketemu Pak Haji itu tuh. Dia kan ngomongnya di situ tuh. Yang pulang pas ketemu. Bingung gua bang. Bingung banget gua. Iyalah. Gue juga kalau misalnya mau disuruh milih rumah juga bingung kali men. Kita si Rigen tuh sempet curiga. Ini orang siapa sih katanya gitu kan. Aneh banget nih orang tiba-tiba mau ngasih rumah gitu kayak. Ya kita takut apa gitu kan. Iya. Ya zaman sekarang siapa sih yang mau ngasih rumah bang itu. Iya. Nah dia ini tuh orang kaya lah di Kalimantan itu. Dia tuh punya kilang solar kalau nggak salah di tengah laut gitu. Dan dia agen buat jualin ke Pertamina gitu. Nah si Rigen sampai ngecek anak komik yang di Kalimantan. Ngecek ada Pak Gamail namanya. Ini siapa sih? Si Pak Haji ini siapa sih? Wah itu memang orang kaya Gen gitu. Oke. Nah habis itu besoknya tuh entah besok atau besok-besoknya kalau nggak salah Pak Haji pas ketemu kita, wah parah kamu curiga sama saya katanya gitu. Dia tahu. Ini Pak Gamail mah emang kenal juga sama Pak Haji, mereka sering main juga gitu. Wah kamu parah saudara, curiga sama saya saudara katanya gitu. Si Rigen Pak Haji gitu. Padahal gue juga sempat nge-search juga siapa nih Pak Haji. Enggak. Oke. Nah, jadi gue bingung ya jawabannya apa ya. Pak saya pilih yang di tengah aja deh Pak gitu. Maksudnya kayak gimana cara lo jawab pertanyaan seperti udah dipilih aja rumahnya yang mau yang mana gitu. Oh iya. Ya milih sih gue aja. Iya udah gak ada rasa malu-malu gitu kan. Bukan gak ada rasa malu-malu sih. Ya kayak awalnya wah bener Pak Haji ini.
Ya gitulah maksudnya. Iyalah. Kaget banget bang. Maksudnya gue nih pandemi bener-bener susah. Tiba-tiba ada orang, gue ketemu orang ngasih rumah. Jadi gue sebenarnya tuh buat mikir. Ya kebayang lah maksudnya kayaknya gue bakal punya rumah tuh baru 10 tahun. Ya. 10 tahun lah kalau gue nabung. Karena gue gak pengen ngeredit kan kalau gue. Karena gue gak mau punya beban itu. Kayak gue nabung ya 10 tahun lagi lah gak apa-apa gue ngontrak. Ya. Ini gue di pandemi gue lagi susah-susahnya ada orang ngasih rumah gitu. Gila. Itu gila banget sih itu kalau gak rezeki dari Allah tuh bener. Iya. Iya kan? Iya. Gak tahu nih maksudnya garisnya dari mana gitu. Bentar, rumahnya jadi atas nama lo? Atas nama gue, udah atas nama gue. Akte atas nama gue langsung. What? Gue tuh cuma bayar buat ada yang persyaratan AJB ya gitu. Iya, itu. Cuma bayar 30 juta. Iya, tapi udah rumah. Iya. What? Aneh banget bang, makanya. Dan pandemi beneran tuh gue di 2021 kalau gak salah ya. Gila ya. 2020 kayaknya. Itu kayak Tuhan tuh kayak kalau ngasih rezeki itu ya emang bener-bener bisa dari mana aja dan waktunya justru di saat waktu kita emang udah lagi terkapar banget gitu, udah jatuh banget. Iya. Dan kita benar-benar gak bisa ngambil, ini karena kelucuan gue, karena kehebatan gue. Gak ada itu, gak ada sama sekali. Gue gue aja kemana-mana naik motor bang itu maksudnya gak ada sama sekali gitu buat arah ke sana-sana gitu kak. Gila, gue bukannya apa nih ya, gue benar-benar pengen ngedoain banget kepada tetangga kita yang lagi nonton dan mungkin keadaan kalian sekarang ini lagi terkapar juga, keadaan kalian tuh juga lagi perlu disemangatin. Mudah-mudahan ceritanya Hifzky di sini itu bisa membuat kalian ya percaya lagi sama Tuhan, di mana Tuhan itu bisa memberikan mukjizatnya melalui orang-orang yang kita nggak pernah ngira, bahkan orang nggak kita kenal sekalipun gitu. Dan menurut gue sih itu ada banget karena ya itu, lu di tempat maksiat aja lu cari tempat sholat gitu. Tempat maksiat aja lu cari musola gitu maksud gue. Jadi maksud gue kayak come on, itu mukjizat tuh kan datangnya dari hal-hal kecil yang kita bangun terus, kedisiplinan yang kita bangun terus, yang gue bilangnya ini spiritual disiplin gitu. Dan akhirnya ya mukjizat datangnya ya yang dari tempat yang kita benar-benar gak ngira banget gitu. Gue juga tuh kayaknya kekuatan doa juga luar biasa ya bang. Kadang tuh kan usaha-usaha yang kita lakuin ini tuh ya kadang-kadang gak menghasilkan apa-apa gitu. Kita pikir itu gak menghasilkan apa-apa. Iya, tapi ternyata tuh di balik itu tuh kadang-kadang di doa-doa kita itu yang justru itu gitu, yang Allah tuh bisa ngasih sesuatu yang tiba-tiba gitu. Gue terus inget ustadz gue tuh, dia bilang ke gue, Bang Hip kalau misalnya pengen sesuatu, ada waktu doa yang mustajab banget kata dia. Yaitu di antara khutbah. Jadi kalau khutbah sholat Jumat itu kan ada 2 bagian. Ada yang bagian pertama, bagian kedua. Nah di antara ini tuh biasanya si pengkhutbahnya ini duduk dulu tuh. Nah itu adalah waktu yang paling mustajab buat berdoa. Nah gue tuh sering banget emang kalau doa itu ya selain doa-doa yang umumnya Allah berikan kebahagiaan dunia akhirat gitu ya. Kebahagiaan di keluarga gitu kan. Nah gue tuh sering banget ya Allah pengen kalau bisa punya rumah gitu. Karena ya pengen lah sama istri punya rumah gitu. Itu gitu ya. Ya kadang-kadang ya gak tahu sih maksudnya ya pas ya kayaknya ada ya doa-doa itu sih yang bisa menyebabkan hal-hal luar biasa gitu kayaknya di hidup kita gitu. Jadi jangan sombong dengan kekuatan usaha kita itu ya usaha mah wajib kita lakuin gitu. Betul. Tapi kadang-kadang ya hasilnya ya nggak tahu besok, nggak tahu kapan-kapan gitu. Bisa tiba-tiba besar banget. Dapat rumah. Dapat rumah. Ini Ustadz yang sama yang lu bikin untuk channel YouTube? Iya, Pak Ustadz Ambia Dahlan. Oke. Iya, jadi boleh dong kita ngobrolin sedikit tentang channel YouTube lu yang namanya Ngaji ya, NGAJEE gitu ya. Dan itu juga kayaknya masa-masa pandemi juga ya? Masa pandemi benar. Itu jadi gue tuh siaran sama Pak Ustadz tadinya kan, siaran sama Pak Ustadz Ambia Dahlan itu, gue siaran radio.
pas pandemi kita akhirnya siarannya jadi dirumahkan saja gitu, nggak siaran langsung di tempatnya. Gue rekaman, ya gue sih kayak ya udahlah, maksudnya karena sudah alhamdulillah nggak yang berlebih gitu dikasih rezekinya gitu. Cuman selalu cukup gitu Bang, selalu cukup aja gitu. Kayak gue juga cari-cari kegiatan gitu, apa nih ya kegiatan yang buat tenangin diri gue gitu, buat ya nggak duniawi mulu lah gitu. Nah akhirnya gue kayak sama Pak Ustadz ini bikin channel namanya Ngaji gitu. Gue ngobrol sama Pak Ustadz gitu. Sebenarnya awalnya itu dari channel gue dulu. Jadi gue sama Pak Ustadz mau ada niatan buat ngajarin tahsin tuh belajar baca Al-Quran gitu Bang. Karena tuh kayaknya sekarang tuh banyak banget anak-anak muda nih yang ngajinya itu dalam kata kutip gak bener ya secara tajwid gitu. Secara tajwid itu ya keilmuan Al-Qurannya gitu. Terus kayak secara pengucapan, lafalnya gitu. Dan Pak Ustadz ayo kita bikin YouTube yuk buat ngajarin ini gitu. Kebetulan Pak Ustadz juga welcome aja ya, sampai sekarang pun dia nggak mau dibayar sepeser pun tuh. Gue kayak pengen nyisihin sebenarnya kan buat Pak Ustadz. Dia nggak mau, udah Bang nggak apa-apa buat dakwah mah. Karena nggak perlu gini-gini kata dia. Yang penting Bang Hifzi mau kayak gini aja saya seneng banget kata dia gitu kan. Ya udah tuh dari YouTube gua dulu, terus barulah kita bikin si Ngaji ini. Si Ngaji ini kita bikin beberapa program tuh kayak dulu tuh jadi gua kayak nanya-nanya ke jalanan gitu. Nanya-nanya ke jalanan ke orang-orang tentang ilmu agama Islam lah gitu. Kayak challenge gitu, nanti kalau mereka benar gua kasih uang gitu. Gitu-gitulah dulu. Kayak Bang Panji tuh, apa sih dulu Bang Panji? Iya gua caranya Bang Panji itu ya dulu ya. Nah itu program pertamanya itu deh kalau gak salah. Terus ada juga kayak program talk show gitu. Tapi gue ngebahasnya hal-hal yang ini Bang, hal-hal yang kekinian lah. Karena gue kan emang marketnya pengennya anak-anak muda nih yang nonton gitu. Jadi kayak tema-tema misalnya kayak sandwich generation gitu. Kemarin live IG juga pernah ngebahas itu tentang apa yang lu pelajarin? Sorry, ini sandwich generation menurut gue sesuatu yang lumayan dedekan juga ya buat yang sandwich generation gitu, karena dia harus ngebayarin ayahnya atau dan ibunya dan anak-anaknya juga gitu. Yang lu pelajarin dari Pak Ustadz apa? Gue penasaran juga jadi. Konsepnya sih ya kalau di Islam sih ya kita jadi kalau di Islam itu bukan anak yang harus biayain orang tua atau anak yang kalau nafkahin anak sama istri udah kewajiban ya. Nah tapi sebenarnya itu mana yang paling mampu Bang? Siapa yang paling mampu di antara keluarga-keluarga kita? Nah itulah dia yang biayain orang-orang yang kurang mampu. Nah kalau gue sih ngebacanya ya sebenarnya siapa yang mampu aja. Kalau orang tuanya emang lebih kaya daripada anaknya gitu. Ketika dewasa ya anaknya ya udah pasti ya orang tuanya harus ngebantu anaknya gitu. Tapi ya kalau misal anaknya yang lebih kaya daripada orang tuanya ya anaknya yang ngebantu orang tuanya gitu. Tapi soalnya gini, menurut gue nih kayak bokap lu kan ustadz, jadi kayak lu sendiri arahnya juga jadi ke ustadz juga, tapi dengan gaya komika lu gitu. Iya. You know, which I really like gitu, Hifzi. Kayak gue ngerasa it's justru itu yang kita lebih, makanya gue benar-benar promosiin banget channel Ngaji lu ini, karena menurut gue kadang-kadang tuh ya untuk menarik anak-anak muda sekarang ya perlu dengan hiburan, bukan cuma sekedar dikotbahin gitu. Gak banyak orang pengen dikotbahin soalnya. Iya gue soalnya kayak nangkep dari teman-teman juga ya, ini juga termasuk pengalaman gue sih. Kadang-kadang tuh kayak mohon maaf ya di kajian-kajian tertentu tuh kayak kita tuh terlalu di judge gitu, gitu kayak wah ini salah gitu ya. Kadang-kadang kan ya kadang-kadang itu emang salah gitu, tapi disampeinnya tuh ya pelan-pelan gitu, karena kan ya orang juga berproses gitu kan. Nah ini tuh yang gua sama Pak Ustadz gua pengen sampein ke teman-teman gitu ya. Nah uniknya ya apa ya, gue senengnya sama Pak Ustadz gue ini, dia tuh bukan yang ngejudge ini salah gitu. Jadi dia selalu ngasih pendapat nih, ngasih pendapat dari
kalau itu kan ada pendapat ya inilah dari pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Ya. Nah setelah itu silakan putuskan sendiri nih mana yang mau lu pakai. Tapi kalau yang saya pakai itu yang pendapat ini gitu biasanya ustadz gua gitu. Ngebukain dulu nih misalnya kayak tentang asuransi gitu. Kan ada yang beberapa ustadz, wah itu riba. Haram, riba. Kalau ustadz gue tuh ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, terus ngasih studi kasusnya juga. Kalau begini gimana. Jadi ya udah silakan menentukan sendiri gitu. Tapi dikasih tahu sama sama Pak Ustadz gue. That's amazing. Itu that's a good way untuk berkomunikasi ya. Menurut gue ya. Kayak ini sesuatu yang bisa gue pelajarin banget sih. Actually emang benar cara kita ngasih tahu sebuah pendapat ya bukan dijejelin gitu. Tapi ya kita buka dulu aja. Tapi ya dari semua ini menurut gue yang nyaman buat gue gitu. Benar. Apa yang nyaman buat lu mungkin beda sama yang nyaman buat gue. Tapi ya it's okay. Itu pilihan masing-masing. That's good man. Dan gue juga tuh kayak pengennya tuh gue tuh seneng banget nonton ustadz yang lucu bang. Pastilah. Gue pengen kalau nonton ustadz yang ya ilmunya. Tapi kalau kadang-kadang kalau 2 jam udah 2 jam itu ya kita ngantuk gitu kan. Nah, gue pengennya itu ya ada hiburannya juga gitu. Makanya kayak gue sama Pak Ustadz tuh ya udah Pak Ustadz saya yang jadi hostnya gitu. Ntar Pak Ustadz yang ilmu-ilmunya gitu. Gue mancing-mancing doang lah, bisa nyeletuk-nyeletuk gitu-gitu. Ya. Gila ya, bokap lu sendiri sebagai Ustadz ngelihat lu punya channel ngaji, lu sekarang ada di sini sebagai kayak ya seseorang yang tetap menyebarkan kayak value-value atau nilai-nilai yang sesuai dengan Quran juga gitu ya. How does he feel? Dia kayak bangga banget deh sama lo. Gak tahu deh bang. Kalau itu gue gak pernah nanya sih. Gue gak pernah nanya sih kalau itu sih. Ya gak tahu deh, ayah bangga gak ya? Gak tahu tuh. Gue juga kayaknya gak mau nanya sih ya gak tahu deh. Gak tahu. Ya mungkin bangga bang, mungkin ya. Hubungan lo sama ayah lo emang gimana sih? Iya maksudnya ya baik-baik aja. Tadi baru nelpon sama ayahnya baru nelpon. Baik banget sama ayah mah. Baik banget. Cuman tau lah bang, maksudnya ada kadang-kadang gak bisa yang ngobrol. Gak mungkin sih gue, ayah bangga gak sama aku? Gak mungkin gue nanya gitu, gak mungkin sih. Tapi kayaknya ayah bangga lah maksudnya kayaknya sih. Iya. Dia suka kayak nontonin stand up lo, suka nge-share ke temen-temennya, nih anak gue nih berbahasa Thailand, lihat tuh. Dia kan jago kan bahasa Thailand kan kayak gitu. Di grup WA tuh di share-share, ayah gak usah ya kataku gitu. Bahkan dia punya dulu waktu, sekarang ada pensiun, dulu waktu dia masih di Depak itu, dia minta tolong kayak karyawannya anak buah dia bawa yang lebih bawah lah dari dia gitu. Buat downloadin video gua terus dikumpulin di flash disk. Dan tiap ada orang namu di rumah gua diputerin. Karena dia belum tahu kalau TV itu bisa muterin YouTube ya. Dia jadi muterin flash disk pakai USB, pakai flash disk. Gitu. Ya Allah ya. Tapi itu mungkin salah satu cara dia untuk kasih tahu kalau misalnya dia itu bangga banget sama lu gitu ya. Iya mungkin. Iya. Oh wow. Gue tuh padahal gue paling gak suka kalau ada orang nonton stand up gue di depan gue. Di depan lo, iya. Jadi tuh kan ya udah yang gak usah. Atau gue pergi biasanya. Gue pergi dulu kemana, udah belum nontonnya nih, dah gue baru pulang gitu. Iya. Awkward soalnya kan. Awkward benar. Apalagi yang dulu-dulu kan terlalu aneh gitu kan. Jadi lu sekarang ini sih lu adalah seorang ayah. Iya betul bang. Dari anak umur 3 tahun. Udah 3 tahun ya? Nadine 3 tahun. Nadine udah 3 tahun ya? Nadine pribadi. Enggak, Nadine Areta Zaibah Kamila. Gue tuh sering menyebut kata-kata pribadi, gak tahu udah dari mana tuh. Nadine, apakah Nadine seorang pribadi? Kata, iya ya. Gue pribadi gitu. Kenapa itu hubungannya dari mana? Gak tahu bang, gue suka random, memang gue dari dulu aneh gitu. Dari dulu gue suka random. Nah, dari kecil aja dia udah gue ajarin diksi-diksi yang susah sama gue. Kayak apa? Kayak coba reboisasi gitu. Reboisasi dia ngomong. Coba ngomong hipokrit gitu dia bilang.
Hipokrit. Oh, bukan munafik ya, dia justru bahasa Inggris ya, Gua hipokrit. Gua ngajarin hipokrit gitu. Oh wow. Oke. Suka gue ajarin diksi-diksi aneh anak gue. Man, as a father, gimana bro? Like sekarang ini, lu ngerasa apa yang ayah lo tanamkan ke lo itu cukup nggak untuk lu menanamkan itu ke Nadine, ke putri lo? Cukup banget sih Bang, cukup banget ya. Tapi tetap dengan modifikasi lah. Dengan konteks sekarang ini, konteks dengan sekarang yang ada gitu, YouTube dan lain-lain kan. Cukup banget sih, kayak ya dari dulu gue disuruh ngaji dari kecil. Nadine dari sekarang udah gue suruh ngaji juga dari 3 tahun. Terus juga udah mulai gue ajarin buat sholat, gue beliin mukena gitu. Dan dia udah tahu tuh gerakannya, walaupun pas sujud dia tiba-tiba tidur ya, terus naik ke sini gua gitu, atau masuk ke sarung, biasalah anak kecil gitu. Tapi dia udah mulai tahu gitu, kadang-kadang ya ayo sholat gitu. Pernah waktu dia baru dibeliin mukena tuh sampai minta 5 kali dalam 1 jam sholat, bukan dalam sehari. Ayo sholat mama gitu. Abis itu istri gue, tuh anaknya sholat mulu. Tapi gak apa-apa, itu maksud gue sih kayaknya ya semua nilai-nilai yang ditanemin sama ayah gue, ibu gue akan gue ajarin ke anak gue sih. Apalagi terutama sholat itu sih Bang, itu kayaknya basic yang paling utama deh kayaknya yang akan gue ajarin ke anak gue. Apalagi dengan kekacauan dunia sekarang yang gue juga tahu gitu ya. Terus gak tahu nanti di masa depan kayak apa, sekarang aja buset gue ngeliat ngeri gitu kan. Maksudnya AI sama metaverse gitu misalnya. Iya. Kita gak pernah tahu itu bakal jadi apa. Gak pernah tahu jadi apa kan masa depan. Maksud gue kayaknya kalau dia punya basic paling gak sholat aja itu yang dia itu kayaknya sih ya hidup dia akan baik-baik aja sih menurut gue. Itu yang poin yang penting. Challenge terbesar jadi seorang ayah itu apa? Sekarang sih luar biasa ya, dengan keadaan sekarang sih Bang, gue takut banget gitu dengan, kalau dulu tuh kayaknya apa ya, kita tuh masih tertutupi dengan teknologi gitu kan ya, masih bisa ngebatesin banget gitu orang tua kita gitu kan. Kalau sekarang nih kayaknya ya gak bisa gitu. Anak kita mungkin bisa cari sesuatu ya, anak umur 3 tahun gitu, 3 tahun gak kenal handphone, gak kenal apa-apa gitu. Anak gue udah bisa ngeklik sendiri, ngeklik sendiri gitu, YouTube Kids gitu gitu kan. Nah apalagi maksudnya di masa yang akan datang gitu kan, pasti juga kayak propaganda apa yang masuk ke video YouTube. Kayak sekarang kan banyak isu-isu yang gue juga gak suka juga, boleh gak sih disebut sini? Boleh banget. Iya kayak ya apa LGBT gitu kan, itu masuk ke anak kecil loh. Maksud gue kalau lu punya keyakinan itu, gue gak benci ya, maksudnya ya gak, terserah lu gitu, terserah lu mau ngelakuin itu gitu. Cuman jangan lu sebarkan ke anak-anak gitu. Anak-anak lu ini maksud gue. Wah gue sengeri itu sih, dengan keadaan yang kayak sekarang ini Bang. Makanya gue kalau kayak nonton YouTube gitu, gue liatin banget gitu, apa nih, udah ada channelnya yang gue rasa paling aman, ya udah itu aja gitu. Iya. Emang sih itu ada agenda-agenda yang bikin anak kita mempunyai perspektif yang berbeda juga gitu kan. Jadi gue sendiri juga bilang kayak ternyata untuk jadi penjajah itu sekarang ini gak perlu ada fisiknya lagi di sini. Lu ngejajah value-value lo dengan secara digital, di TikTok, di Instagram. Dan maksud gue gila yang sekarang ini kayak di FYP gitu ya, muncul banyak juga kok yang apa dengan gender fluiditasnya itu gitu maksudnya yang muncul dan kayak ini siapa nih, karena dia banyak yang like, karena banyak komentar, banyak engagementnya gitu. Jadi emang sebenarnya tugas kita sih sebagai ayah untuk melindungi anak kita, dan bagaimana cara kita melindunginya ya dengan kita hadir di dalam hidupnya mereka, dan kita sendiri juga mengajarkan fondasi-fondasi supaya ketika kita lagi gak ada, dia sendiri udah bisa wait, ini nih gak bener nih, ini dia berusaha masukin sesuatu nih di otak gue nih, oke, skip gitu. Minimal kayak gitu sih. Being a father
untuk jadi ayah di zaman modern ini gak semudah itu. Wah parah banget sih, sulit banget sih. Itu tadi ketakutan terbesar gue, yang itu tadi sih Bang, itu salah satu yang terbesar sih. Ya challenge-nya itu tadi tuh, makanya kayak dari sekarang pun bener banget tuh yang kayak lu bilang tuh Bang, kayak kehadiran ayah tuh penting banget sih di hidup seorang anak gitu. Karena ayah itu yang akan memberikan value, nilai kepada putra dan putrinya gitu ya. Jadi maksudnya kayak ayah ini, putri, kemarin siapa yang bilang sama gue ya, kayaknya kalau misalnya anak perempuan, kita selalu memberikan hug, kita kayak memberikan pelukan gitu ya ke putri. Putri kita itu, dia tahu kalau misalnya dia itu disayang sama ayahnya, sehingga dia nggak akan nyari rasa sayang itu di luar. Benar gitu. Jadi kita yang menentukan value kepada anak kita, dan cara kita sebagai ayah, sebagai seorang suami memperlakukan istri kita, itu yang akan dicontoh sama anak-anak kita juga nanti gitu. Nah jadi apakah si putri kita ini nanti ketika dia menikah, dia akan mencari suami seperti most probably seperti ayahnya, dan dia akan diperlakukan most probably seperti ayahnya memperlakukan ibunya. Jadi kalau misalnya ayahnya memperlakukan ibunya dengan bentak-bentak, jadi dia sendiri ngerasa, oh emang udah sah-sah aja kok gue dibentak-bentak sama suami gue. You know, it's kayak emang makin sangat dibutuhkan sosok ayah di dalam sebuah keluarga sih. Iya sih, benar banget sih Bang. Dan ya itu sih, maksudnya dengan kerjaan gue yang kayak gini gitu kan, maksudnya yang lebih sering di luar gitu kan, lebih sering banyak kegiatan gitu, kayak gue tuh kayak selalu nyempetin deh kayak seminggu tuh benar-benar sehari tuh buat main gitu sama sama anak gue gitu ya, entah itu main di playground gitu. Ya udah gitu, gue selalu nyempetin itu. That's gitu. So kayak pulang ke rumah pun gue dalam kondisi capek apapun gitu, ya walaupun kadang kesel juga sih kalau masih kecil gitu. Capek soalnya. Banget gue. Anak gue suka main diulang-ulang kan. Tapi ya udahlah, main lah gitu. Iya gitu ya ada capeknya ya. Datu, maksudnya itu udah lumrah lah, maksudnya pasti dan ngantuk orang ya, ngantuk bener. Iya. Dia lagi main boneka gitu, gue sering banget ketiduran gitu. Gitu kayak di dalam hati tuh aduh. Ya tapi ya gue kayak kadang-kadang tuh gue mikir, ya tapi ini momen gue ya sekarang ini gitu, karena nanti dia gede, nanti dia punya temen, ya kadang-kadang ya waktunya akan berkurang gitu sama kita. Ya kayak gue sekarang ya sama ayah gue tuh ya paling nelpon sebulan ya paling berapa kali sih, maksudnya bisa dihitung lah gitu ya. Nanti anak gue juga ya pasti dia punya kehidupan dia, maksudnya waktu kecil inilah ya momen-momen gue sama dia gitu. Men, tapi gila ini isu yang menurut gue sangat penting banget sih, karena ternyata kemarin tuh gue juga sempat angkat juga, lu kalau misalnya ngecek gitu ya, Indonesia fatherless country, itu ternyata kita nomor 3 men di dunia. Jadi ayahnya masih hidup tapi tidak hadir dalam kehidupan anaknya. Jadi banyak banget anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah, tanpa figur ayah, sehingga dan ini kan sifatnya generational gitu, sehingga akhirnya ketika si anaknya ini, atau yang khususnya yang perempuan gitu ya, ketika dia udah tumbuh jadi seorang istri, kayaknya emang udah biasa aja kalau ditinggal sama suami keluar kota, gak pulang-pulang gitu dan lain-lain, dan bahkan suaminya udah nikah siri sama keluarga lain. Keluarga lain itu udah biasa aja ya. Jadi kayak ya karena fatherless gitu dan it's alarming gitu. Ini sebuah isu yang menurut gue bikin gue sedih banget actually. Kalau ini terjadi, makanya I think sosok ayah ini ya mudah-mudahan bisa menjadi sebuah keresahan juga di stand up lo. Iya benar Bang. Itu akan jadi keresahan besar juga sih itu di stand up gue, karena gue juga dulu ini secara kasih sayang ayah gue sih sayang banget ke gue gitu, cuman mungkin intensitas waktunya tuh karena ayah gue kan kerjanya di luar kota tuh, jadi ayah gue tuh kerja Senin
pulang ke rumah itu hari Kamis Bang. Oke. Jadi kita beda kabupaten gitu. Jadi gue kayak ngerasa dulu waktu gue sama ayah gue itu dikit banget gitu. Jadi kayak sekarang tuh gue, ya walaupun gue juga kayak ya dengan kesibukan ini gue kayak selalu nyempetin banget, kayak pagi tuh paling gak sebelum berangkat tuh main lah, kalau dia udah bangun main dulu gitu, yang ngajak jalan-jalan naik motor gitu. Karena waktu jalan-jalan naik motor tuh dia bakal cerita banyak tuh ya gue ini. Iya Nadine, ya nah dari situ kita kayak bisa masukin value-value kita. Pokoknya nanti Nadine ini ya nak ya, ini ya nak ya gitu. Lihat sawah itu bapak itu kayak yang dia kerja kan, tuh makanya Nadine bersyukur gitu-gitu. Kayak lihat sungai yang kotor gitu kan tuh. Ih kotor dia bilang. Nah makanya Nadine jangan buang sampah sembarangan ya nak ya, dari situ. Ya walaupun sesimpel itu, walaupun seharian kayaknya kita kerja gitu di luar kayak gini gitu kan. Cuman ya kayaknya nyempetin buat sedikit main, sedikit ngobrol gitu. Jadi gue tuh kadang-kadang tuh gue kalau udah pulang ke rumah Nadine masih bangun gitu. Ayo main yuk, ngobrol yuk gitu. Ya, walaupun sini kesel juga sih gitu. Walaupun ya sini pengen kesel. tidur langsung pengen gitu tidur. Kan. Apalagi kalau pulangnya pagi jam 3 nih, terus anak udah bangun jam 6. Ya. Aduh. Kayak tadi pagi beneran kejadian tuh gua pulang baru, jam 3. Gue baru pulang kemarin tuh, gue baru pulang dari Solo, terus ada konten buat brand, terus malamnya ada konten juga collab sama Regen, terus paginya ya gue pulang agak malam lah, terus si Nadine udah bangun tuh jam berapa tuh ya, jam 7-an gitu, gue masih abis sholat subuh gue tidur lagi kan. Wah ngantuk banget nih kata gue. Aduh kesel banget nih gue. Kesel banget sih. Aduh ntar enaknya aku pengen naik motor gitu. Aduh. Oke, yuk. Nah, tapi habis itu ya. Tidur lagi? Enggak. Gue ya udahlah ya ayolah gitu. Oh wow. Ya nanti juga ini kerja nanti ya inilah maksudnya waktunya adanya itu ya disempet-sempetin lah. Ya. That's gue kadang-kadang mikir gitu ya, kayak sebenarnya ya kita tuh kalau misalnya kerja sebagai ayah, kita ada loh kata cukup gitu, ya gak sih? Ada kata enggak, oke, ini gak berlaku buat semua orang obviously, karena ada beberapa orang yang benar-benar dia harus kerjanya lumayan keras untuk menghidupi keluarganya. Betul. Gitu. Tapi kalau dari gue kadang-kadang kan sebenarnya kita udah cukup, kita udah dapat apa yang kita butuhkan. Tapi kita masih mau lebih dari cukup. Dan lebih dari cukupnya itu udah mulai masuk ke arah workaholic sama rakus. Nah sehingga yang pertama kali kita korbankan adalah waktu bersama anak-anak kita gitu, sama istri dan anak-anak. Sehingga hubungan suami istri jadi merenggang, hubungan sama anak-anak pun juga jadinya merenggang. Kita cuman memberikan sisa-sisa energi kita aja ke mereka gitu. Makanya lebih banyakan kesel gitu, kayak gue pengen tidur, lo tau gak sih gue seharian penuh nyari duit buat lo juga gitu kan. Tapi gue sekarang ini lagi belajar untuk tidak terlalu sibuk gitu, sebisa mungkin. Udahlah cukup ya, cukup. Ternyata gue stop WA jam 6 dan fokus sama anak-anak gue. Bisa gue bales kok besok gitu WA-nya. Gue gak perlu balas saat itu juga. Ternyata bikin konten impactnya gak gede-gede banget kok. Kalau misalnya gue ngambil satu hari break banget, full benar-benar fokus sama anak-anak gue gitu. Jadi kayak I think itu apalagi sebagai seorang ayah gitu, sebagai seorang laki-laki gitu ya, kayak kadang-kadang kan kita suka, wah gue pengen produktif. Kalau misalnya gue gak produktif, gue kelihatan males. Atau ketinggalan, atau mungkin kelihatan gak laku lagi gitu. Jadi gue harus produktif setiap saat gitu. Pikiran seperti kan? itu ya. Harus ada IG story, pokoknya gue lagi kerja lah kayak gitu. Tapi pada akhirnya ternyata itu sebenarnya cuma insecurity kita aja. Dan sebenarnya kita hidup cukup aja itu bisa. Dan kita bisa memberikan bukan sisa-sisa energi lagi, tapi justru energi yang fresh banget buat anak-anak kita juga gitu. Dan itu yang mungkin ya itu ya, si intensitas itu gitu, intensity dari hubungan kita yang bisa kita kasih ke anak-anak kita banget gitu, dengan energi yang fresh itu sih. Jadi gue yang kebanyakan ngomong. Gak apa-apa bang, gue ini penting juga sih buat gue ya. Kadang-kadang ya gue lupa juga gitu kalau udah terlalu yang
wah pengen produktif banget gitu. Karena gue tuh gue tuh nggak iri sama orang yang kaya, punya mobil, punya harta yang berlimpah lah. Tapi gue tuh iri sama orang yang produktif sebenarnya. Gue iri tuh sama kayak anak komik tuh Arif Brata gitu, sama ya produktif banget gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga kalau sudah terlalu produktif tuh jadinya kayak lupa juga nih sama anak. Maksud gue ya itu tadi yang kayaknya bisa ngingetin gue gitu. Makanya ya kalau di gue sih, gue selalu sempetin di kalender gue itu gue selalu nulis libur gitu. Gue nulis libur sehari gitu. That's so good. Libur sehari gitu. Ya kalau ada waktu kosong lainnya juga ya udah nggak apa, gue liburin aja, emang gue ke mall lah, ngapain. That's so good. Selalu gue kasih gitu sih, karena kalau kayak bener-bener tiap hari nih nggak ada jeda, wah. Gila banget bablas. Iya sih. Dan maksud gue gini, dan lo harus ingat juga ya, ketika lo hidup cukup, itu kan kayaknya hidup berasa kayak ya udah cukup gitu. Lo nggak takut wah benar-benar melarat banget, tapi juga ya sorry nih nggak bisa beli Lamborghini gitu. Iya sih, nggak pengen juga sih. Iya, well, ada beberapa orang yang hidup untuk itu gitu. Nah, tapi ketika lo hidup cukup dan lu benar-benar kayak bergantung banget sama Tuhan, dan di situ men kayak mukjizat yang kayak lu dapetin gitu. Tiba-tiba dapat rumah tanpa usaha lu gitu, yang kayak wow. Dan itu benar-benar hidup berserah dan berpegang sama Tuhan sih. Betul. And I think that's a good statement to close. Biar after effect-nya bisa dirasain gitu ya sama tetangga kita yang lagi nonton gitu ya. Mudah-mudahan lu sendiri juga bisa menemukan kebahagiaan di kecukupan tersebut gitu, dimana lu benar-benar bisa berserah dan berpegang sama Tuhan. Dan kalau misalnya lu ini gue seneng banget ngobrol sama Bang Daniel, sama Hifzi. Kalau yang lu bilang tadi itu sebenarnya kalau di Islam tuh ada istilahnya qanaah, Bang. Qanaah itu adalah ya merasa cukup dengan apa yang kita punya gitu. Usahanya boleh dilakuin gitu. Betul. Cuman qanaah ini yang bikin hidup kita jadi tenang. Karena usaha yang berlebihan itu kan datangnya dari insecurity. Iya, gitu. Betul. Dari kayak wah ini, dan lu selalu nge-compare diri lu sama stand up comedian yang lain. Betul. Lu gak pernah nge-compare hidup lu sama gue. Kok stand up comedian yang ini bisa lebih produktif ya? Kenapa dia dapat brand ini ya? Kenapa dia whatever gitu kan. Nah, jadi pada akhirnya usaha yang tadinya lu sebenarnya udah cukup segitu aja, jadi lu malah gue harus minimal selevel sama dia. Dan ya tadi gue bilang kayak yang dikorbankan pertama adalah keluarga, istri dan anak-anak, keluarga. Betul. Gitu. So qanaah itu artinya apa? Merasa cukup. Gue nggak tahu arti ininya ya harfiahnya, tapi yang gue pahamin ya itu yang ngerasa cukup dengan apa yang kita punya gitu ya, termasuk bersyukur gitu. Ya. I like that. Hifzi, thank you banget. Sama-sama Bang Daniel, makasih banget ya. Really. Dan gue jujur gue seneng banget sama value-value lo, gue seneng banget sama cerita-cerita lo, dan gue asli kalau misalnya gue waktunya lagi luang, gue pengen banget datang ke komedian cilik. Iya Bang, siap Bang, nanti datang ya Bang ya. Iya, itu kapan kalau misalnya di Jakarta? 21 Oktober. Itu di mana sih? Di GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Nanti aku kasih undangannya ya Bang Daniel. Iya. Oke. Dan buat teman-teman yang lagi pengen beli tiketnya, langsung aja tadi ke www.kuncikomedi.com. Oke. Nah, itu ya, mungkin kita bisa ketemu di situ juga gitu. But anyway, thank you banget. Siap Bang Daniel. Ini mungkin bisa jadi pajangan buat rumah yang dikasih tadi. Iya. Wah, istri gue seneng banget nih, dia suka beli pajangan-pajangan gitu. Oh yes, ini isinya itu kok, itu si rumah itu. Wah, keren. Ya, ada lilinnya di dalam. But basically ini mungkin mengingatkan ke lu aja bahwa rumah yang lu dapetin itu rumah mukjizat. Iya. Dan lu sendiri juga bisa dibilang dengan apapun yang lu lakuin, dengan stand up comedy, dengan YouTube channel ngaji, lu menjadi sebuah kayak terang atau cahaya. Amin, gitu amin. Bagi tetangga-tetangga di sekitar lo. Amin. Makanya di situ jadi tetangga saling menyangga bukan menyanggah gitu kan. So thank you banget.
Sukses buat stand up komedinya. Makasih. Sukses buat turnya. And salam buat Nadine sama istri juga. Yeah. Walaupun gue belum pernah ketemu. Tapi you know, I'm sure mereka datang dong di Komedian Cilik ya? Insya Allah. Oh. Tapi kayaknya istri saya sembunyiin dulu. Ya. Karena saya akan menyampaikan keresahan saya terhadap dia. Baru di ronde kedua. Baru di ronde kedua dia suruh masuk. Alright guys, so thank you banget buat semua tetangga kita yang udah nonton. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye guys.